Welcome to Breakdown bersama gue, Petri. Kali ini, Kincir akan ngebahas film yang ada di layanan streamingan online yang berjudul Selesai. Tuh, kau balikin ke yang punya. Bilang sama dia, lain kali kalau mau ngewek sama laki orang udah hotel jadi mobil. Terima kasih ya Dio, udah jadi istri yang baik buat Broto. Kali ini aku mau cerai. Kamu nih ngomong apa sih yuk? Pulang langsung marah-marah nuduh yang gak jelas. Apalagi sih alasan kamu tuh mau apa lagi? Kalau emang Anya yang kamu cari, silahkan. Asal dia jangan sampai pernah sakitin perasaan ibu kamu. Ini adalah spoiler konten. Menceritakan pasangan rumah tangga yang sedang dilanda masalah dan diperparah lagi dalam keadaan pandemi. Kita tuh udah dikasih lihat monolog dari Ayu dengan karakter pembawaannya yang kalem, pendiam, tapi dia kelihatannya lagi ngalamin masalah nih. Dan di sini juga diperlihatkan kalau suaminya si Ayu yaitu Broto juga nunjukin karakter pelupa dan sembrono banget. Pas di tengah-tengah film muncullah konflik yang sangat intens nih. Broto yang diperanin sama Gading itu ketahuan selingkuh sama Anya. Pas Broto nelpon si Anya, bener nggak celana dalamnya Anya itu ketinggalan di mobilnya si Broto? Yang bikin poin di film ini aneh dan agak gila sih ketika Anya tuh mengkonfirmasi kalau dia tuh sering gak pakai celana dalam. Ada sedikit-sedikit sindiran-sindiran menggelitik kayak pembantu mereka yaitu si Yani yang suka banget update sosial media. Itu menuju buat anak-anak para generasi milenial yang suka banget apa-apa update di sosial media. Poin yang menurut Kincir ada sedikit kejutan yaitu di film ini dimana orang-orang yang udah mau pisah atau cerai terus tiba-tiba ibunya dateng nih ke rumahnya mereka. Di sini nih menurut Kincir filmnya agak ngebosenin di tengah-tengah film. Bisa dibilang slow pace. Kalau bisa digambarin grafik emosinya tuh naik turun. Ada beberapa scene yang menurut Kincir itu nggak perlu atau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Seperti scene di mana Yani sama Mas Bambang. Ya mungkin ini tuh cuma intermezzo atau sekedar icebreaker. Dan untuk plot twistnya ya oke lah. Mulai dari si ibu datang ke rumah mereka. Dan ternyata Yani si pembantu ini ternyata adalah plantingan dari si ibu atau mata-mata dari si ibu. Sampai kita di reveal kalau ternyata si Ayu itu punya gangguan kejiwaan guys atau mental healthness. Dimana Kincir suka banget sama karakternya Broto sama Ayu nih. Karakter Broto sendiri itu gila, Kincir suka banget loh. Bagaimana ketika si Broto ketahuan selingkuh tapi masih cari-cari kesalahannya si Ayu nih. Udah tahu salah, tetap nggak mau disalahin. Emang ya laki tuh kayak gitu. Dan pengembangan karakternya si Broto yang dimana kalem-kalem ceroboh terus lama-lama jadi galak banget gitu. Kedua, karakternya si Ayu, Kincir suka banget bagaimana kita bisa melihat perkembangan ketika si Ayu salah sampai akhirnya ketahuan kalau dia tuh punya gangguan kejiwaan yang menurut Kincir agak berantakan dengan naskah ketika si ibu tahu semuanya dimana Broto selingkuh sama Anya dan juga tahu kelakuan Ayu dengan Dimas, adik dari si Broto. Baru ke-reveal juga kalau misalkan mereka ini adalah keluarga yang punya nama baik lah. Untuk shot-shotnya udah nggak perlu ditanya lagi sih, Kincir suka banget pengaplikasian warna atau tone dengan mood yang terjadi di scene kayak warna sepia atau fade gitu. Dan juga ada beberapa shot yang menurut Kincir ciamik banget kayak beauty shot atau kayak bagus banget. Komposisi dan estetik banget framing-framingnya. Untuk dialog di film ini yang dibuat senatural mungkin nih. Dan dari cara mereka berdialog aja, Kincir juga udah bisa merasakan intens kekacauan yang terjadi scene by scene yang ada di filmnya. Pemilihan dialog kayak lu pada lagi berantem sama pasangan atau orang lain gitu, pasti akan ngeluarin kata-kata kasar kan. Dan untuk scoring, Kincir udah bisa banget nebak lagu yang ada di film Selesai sangatlah tompi banget. Dimana sang sutradara menambahkan pace musiknya. Untuk suara atau sound di film ini, menurut Kincir kurang gede lah dialog di awal-awal film. Buat kalian yang udah nonton trailernya, menurut Kincir ini adalah salah satu treatment yang oke. Karena rasa yang ada di trailer sama di filmnya itu beda banget guys. Gading Martin sebagai Broto, Ariel Tatum sebagai Ayu, Anya Geraldine sebagai Anya, Imam Darto sebagai Mas Bambang, dan Tika Panggabean sebagai Yani. Tentunya yang menggarap film ini adalah Tompi dan FYI di sini adalah film kedua dari kolaborasi duet Tompi sebagai sutradara dan Imam Darto sebagai penulis naskah setelah film Pretty Boss. Kali ini Kincir kasih rating 8 dari 10. Keseluruhan cerita di film ini sebenarnya sih mixed feeling, tapi cukup dimaafin nih sama Kincir karena pengambilan shot yang sangat menarik. Cuman ada satu kesalahan besar, yaitu selingkuh bisa berdampak ke istrinya.
atau bisa berdampak ke psikis orang yang kita sayang. Tompi sepertinya ingin menyampaikan ke penonton kalau ini tuh matters loh di kehidupan nyata. Perkembangan karakter atau sifat pasangan muda yaitu Broto dan Ayu yang ternyata makin lama makin kesini sangat berkembang. Dan yang menjadi gongnya atau klimaksnya ketika Ayu berteriak dan penonton dikasih tahu, wah ternyata si Ayu punya gangguan kejiwaan. Sampai ngomong sendiri, di mana ada kata-kata, pada akhirnya aku tetap sendirian aja ya. Oke, cukup sekian breakdown kali ini. Kalau kalian punya pendapat tentang review Kincir, tolong dong share pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang suka review film. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama gue, Petri. Bye-bye!